Ya, baik. Kakak-kakak, teman-teman semua, kita mulai saja pertemuan kita siang ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain mungkin yang masih ada kesibukan di tempatnya, mudah-mudahan bisa secepatnya ikut gabung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini ya. Alhamdulillah, gimana kakak kabarnya sampai saat ini? Sehat ya? Alhamdulillah, greges. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aman. Kesehatan aman, fisik aman, mental aman, mental? Aman. Aman. Kena mental. Oke, mudah-mudahan kakak-kakak semua dalam keadaan sehat ya, tetap fokus dalam mengikuti semua aktivitas. Kakak-kakak, alhamdulillah siang ini kita masuk ke tatap maya ke-8 ya. Tatap maya ke-8 nih, nggak kerasa nih. Tinggal 11 lagi. 11 tatap maya itu ada 19 tatap maya. Nah, ini tatap maya ke-8 akhir modul 1 ya. Ini kita terakhir modul 1 1.6. Nanti minggu depan kita udah mulai masuk ke modul 2.1, kemudian persiapan tatap muka. Nah, ini tinggal 2 minggu lagi nih. Nanti insya Allah di akhir jika ada yang mau ditanyakan lagi lebih jelas lagi, nanti kita diskusikan di akhir sesi tatap maya ini ya. Baik, kita lanjutkan dulu kakak. Ya, modul 1.6 ini masih kelanjutan yang kemarin ya. Kita telah membahas tentang backward design. Kemudian insya Allah pada modul ini kita akan belajar bagaimana untuk merancang modul ajar atau RPP atau apapun itu namanya di tempat kakak masing-masing dalam pembelajaran PJOK. Nah, sebelumnya seperti biasa kakak teman-teman semua, ini kesepakatan kita bersama ya. Yang pertama, menyalakan kamera. Monggo kakak yang memang sekiranya tidak berhalangan atau tidak ada gangguan secara teknis, kameranya bisa dinyalakan. Kemudian mematikan mikrofon, kecuali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo silakan langsung saja hadir seutuhnya. Ini yang paling penting. Kita coba fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih ya. Kemudian menghargai waktu bersama. Ini alhamdulillah kita tepat waktu nih jam 1. Kita mulai memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya. Kemudian kalau nanti toh di pertengahan ada gangguan teknis, nah itu hal yang wajar. Tapi mudah-mudahan kita lancar lah dari awal sampai akhir nih. Amin. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman, kakak-kakak semua, untuk tujuan kita hari ini, capaian umum modul, di sini guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Nah, ini kita masih berbicara tentang kurikulum Merdeka ya. Meskipun nggak tahu nih ini udah mau pergantian menteri, apakah berubah namanya lagi? Sepertinya berubah. Aduh, nanti itu kita bahas ngobrol ngalor ngidulnya kalau tatap muka aja ya. Kalau di sini nanti kerekam. Kemudian capaian khusus modul, ini guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, ini saya rasa insya Allah kakak nggak terlalu susah ini siang ini, karena ini hal yang biasa kita laksanakan ya, membuat modul ajar, membuat RPP gitu ya, sudah biasa kita lakukan. Insya Allah semuanya udah pro semua lah ini, udah hebat semua. Kita lanjutkan. Nah, sapa lagi. Halo Bapak Ibu,
Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Nah, ini bedanya ya. Mungkin kalau saya udah buka beberapa modul ajar RPP yang sudah kakak upload di LMS. Sudah saya lihat, sudah saya pelajari. Nah, nanti tinggal kita sama-sama merefleksi ya. Refleksi apa-apa yang sudah kakak lakukan. Nah, tapi di sini catatannya kita mencoba untuk menggunakan backward design ya. Backward design. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebelum dilanjutin nih, masih ada gambaran tentang backward design yang kemarin, masih ingat kakak? Intinya backward design itu bagaimana? Tujuan yang ada di atas atau yang paling depan. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Nah, Kak Wahyu, tujuan paling atas, terus yang keduanya? Penilaian. Wah, penilaian Kak Darsi, betul. Kemudian yang ketiga? Tujuan? Kegiatan. Kegiatan. Luar biasa nih Kak Darsi, itu ternyata diam-diam tapi sekalinya ini langsung selamat. Suhu. Oke, terima kasih. Nah, ini berarti kakak teman-teman semua masih sangat familiar dengan backward design. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini agenda kita sesi ini. Yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian yang kedua, ini analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, nanti jadi aktivitas kita hari ini nanti kita akan menganalisa, kemudian juga ada mendiskusikan modul ajar yang kakak-kakak buat ya. Apakah sudah sesuai atau unsur backward design-nya di sana sudah masuk atau belum? Nah, nanti kita refleksikan, kita diskusikan bersama-sama. Nah, ini kakak-kakak, ini pengembangan rencana pembelajaran PJOK. Ini yang elaborasi isi ini tentunya kakak-kakak sudah melaksanakan di LMS ya. Kalau sudah buka LMS-nya, ini yang 1JP asinkronus. Peserta mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, pendekatan pengembangan, atau peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Nah, yang kemarin ya, ada yang tadi mungkin, ada yang kemarin, tapi yang pasti ini masih belum semua upload RPP atau modul, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti setelah sesi ini, nanti setelah kita merefleksikan, setelah kita berdiskusi, ada gambaran lebih jelas tentang bagaimana memasukkan konsep backward design dalam modul ajar. Nah, mudah-mudahan nanti semuanya sudah bisa upload ya. Kemudian baru kita masuk ke yang 2JP ini, tatap maya, kuatkan pemahaman. Jadi nanti setelah sesi ini kakak bakal melakukan asinkronus kembali, yaitu peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Nah, nanti jadi kalau misalkan ternyata ini modul ajar atau RPP saya perlu penyempurnaan nih ya, atau masih asesmennya masih di akhir. Nah, nanti tinggal diperbaiki aja. Perbaiki sesuai konsep backward design, kemudian diupload ulang. Jadi seperti itu. Nanti refleksi, peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Nah, ini seperti biasa ya, kakak-kakak. Kebiasaan atau tuntutan yang harus kita biasakan dalam diseminasi PJOK ini adalah bagaimana kita terbiasa merefleksi setiap kegiatan. Setelah kegiatan pasti ada tugas refleksi itu seperti itu. Oke. Nah, di tatap maya ini ada 3 aspek yang akan kita laksanakan. Ini yang pertama, nanti kita membahas tentang 3 pertanyaan kunci ya, 3 pertanyaan kunci.
Kemudian melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Kemudian melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Nah, ini akan kita lakukan. Nah, kemudian ini nih, tadi sebenarnya udah dijawab, tapi coba kita ulangi lagi biar lebih paham. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Nah, ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Coba kakak-kakak kira-kira 3 hal utama, 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Ini dalam konteks backward design ya. Silahkan ada yang mau bersuara. Ada yang mau menjawab? Atau kalau malu menjawab di main room boleh di kolom chat. Sebentar. Oke, ini Kak Hadi. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua apa kira-kira? Yang ketujuan, ini kayak ya, tujuan penilaian strategi. Yang kedua penilaian. Yang ketiga ada strategi. Kita coba lihat ya. Nah, ini 3 komponen utama dalam backward design. Nah, tadi sebenarnya di awal tadi Kak Darsi sudah menjawab ya. Jadi kita mengulang kembali. Kita lihat tujuan, proses, hasil. Kak Rahmadi. Oke, terima kasih Kak Rahmadi. Kita lihat nih. Nah, ini dia. Saat akan mengajar banyak sekali perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen. Betul tadi kata kakak semua. Komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari di modul sebelumnya, bahwa dalam penyusunan perencanaan pembelajaran berbasis backward design-nya ini. Halo, suaranya masuk? Masuk. Masuk suaranya. Oke. Ya, sekarang udah besar ya kayaknya ya. Belum, masih kecil, Boh. Sudah jelas, Kak. Sudah jelas ya? Oke. Betul. Baik. Nah, ini 3 komponen ini dalam perencanaan pembelajaran berbasis backward design. Yang pertama tujuan pembelajaran. Nah, nanti tentunya kita menetapkan dulu tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajaran ini diturunkan dari apa kakak? Dari Capaian pembelajaran. Betul, dari capaian pembelajaran, dari CP ya. Jadi tujuan pembelajaran ini kita sendiri yang membuat, disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing di sekolah, apa yang ingin kita tuju dari pembelajaran tersebut. Kemudian kita tetapkan asesmennya kita tetapkan apa yang mau kita nilai, apa yang mau kita lihat dari peserta didik. Kemudian baru kita menetapkan aktivitas pembelajarannya seperti apa gitu ya. Aktivitas yang efektif untuk bisa melihat
aspek yang ingin dinilai gitu ya, seperti itu. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya, nah ini dimulai dari sebentar. Oke, backward design ini kita ulangi lagi ya, mengulas kembali. Dimulai dari ujung yang akan kita capai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Jadi seperti yang kemarin kita sudah bahas sebelumnya, bahwa ini tuh sebenarnya secara psikologis, secara pemikiran kita pun, kita akan lebih mudah untuk menentukan aktivitas pembelajaran apa yang akan kita lakukan. Jika kita memulainya dari tujuan dan penilaian. Apa sih yang ingin kita nilai gitu ya. Penilaian ini kan otomatis tujuan akhir ya. Tujuan akhir dari sebuah pembelajaran gitu. Makanya ketika tujuan akhirnya kita sudah tahu, ibaratnya kalau menentukan visi misi, kita itu visi misi itu berangan-angan dulu ya. Saya ingin sekolah yang jadi sekolah yang hebat gitu ya. Dari aspek apa yang kita ingin nilai, kemudian baru kita bisa menentukan apa nih yang harus kita lakukan supaya aspek yang ingin ditilai itu tercapai. Nah, ini backward design ini konsepnya seperti itu. Jadi harapan kakak-kakak mudah-mudahan ini bisa memahami sehingga memudahkan kakak-kakak untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang menjurus atau memudahkan kakak-kakak untuk melakukan penilaian. Karena memang di kebiasaannya tanpa kita sadari ataupun bahkan kita sadari, khususnya di dalam olahraga, terkadang kita melakukan penilaian itu ada yang kurang otentik, yang kemarin kita bahas ya, yang masih menilai dengan menggunakan rubrik kemampuan penguasaan teknik anak misalkan ya, apalagi di SD misalkan. Nah, itu kan sangat tidak adil bagi anak, karena peserta didik seperti Ki Hajar Dewantara bilang memiliki kodratnya masing-masing, kemampuannya masing-masing gitu ya. Nah, diharapkan dengan adanya backward design ini bisa membantu kakak-kakak untuk memfasilitasi penilaian dan aktivitas pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki background berbeda itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, ini kita balik lagi nih ke konsep pendidikan, khususnya di pendidikan Penjas ya, bahwasannya merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design ini berfokus pada tujuan akhir kebutuhan. Jadi kakak-kakak kita semua mengajar kira-kira apa nih yang ingin kita capai dari peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Jadi kita nggak fokusnya ke pokoknya peserta didik harus bisa A, harus bisa B gitu ya. Tidak memaksakan seperti itu, tapi tetap kita harus melihat kebutuhan peserta didik karena berbeda-beda tadi itu. Oke, kita coba ya lagi. Oke. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Oke, sebentar. Kita lihat dulu ini. Oke. Nah, ini yang tahap pertama nih. Tentang tujuan pembelajaran ya. Karena ada 3 aspek ya dalam backward design ini kakak-kakak. Tujuan pembelajaran, di sini apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Kemudian yang ketiga, perlu menerapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini perlu kita perhatikan aspek-aspek ini. Nah, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh dari awal kita membuat tujuan pembelajaran. Misalkan ada di fase B,
Fase B elemennya keterampilan gerak, CP-nya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Oke. Nah, berarti tujuan pembelajaran elemennya ini terampil bergerak. Nah, tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan salah satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, misalkan ini kita sudah menentukan tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian dari sini kita lihat lagi, ini tahapan pertama, perumusan tujuan pembelajaran. Nanti mungkin dari capaian pembelajaran ini kalau kakak disuruh bikin tujuan pembelajaran mungkin bisa beda-beda ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, berarti setelah kita menentukan tujuan pembelajaran ini, otomatis asesmen atau penilaian itu harus mengacu kepada tujuan pembelajaran ini ya. Berarti peserta didik harus mampu mendemonstrasikan rangkaian gerak senam irama. Berarti seperti itu ya. Nanti tinggal kita bikin rubriknya. Oke. Nah, ini masuk ke yang kedua, asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Nah, jadi bagaimana sih kita caranya tahu peserta didik sudah bisa mendemonstrasikan rangkaian gerak senam itu gitu ya, dengan transisi yang lembut. Nah, di sini kakak bisa menentukan asesmen sendiri. Kira-kira kalau saya kasih pilihan ya, kalau saya kasih pilihan, kira-kira untuk tujuan pembelajaran ini menggunakan asesmen pertanyaan dan jawaban pilihan ganda, kira-kira tepat nggak? Kalau tujuan pembelajarannya seperti ini. Tidak. Enggak ya? Nah, kira-kira kalau TP-nya seperti ini, asesmennya harus seperti apa? Silakan, ada yang mau berpendapat. Kak Yahya, gimana Kak Yahya? Nah, barusan udah tidak katanya. Terus gimana harusnya? Mungkin untuk tujuan pembelajarannya kan di situ peserta didik mendemonstrasikan satu gerakan, berarti kan sama saja peserta didik mempraktekkan sebuah gerakan senam, misalnya gerakan senam irama ya, misalnya jalan di tempat dengan hitungannya ketukannya yang benar kayak gitu. Mungkin penelitiannya lebih bisa dilihat dengan praktek, istilahnya dengan praktek lah Pak gitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Yahya. Oke, Kak Wahyu, monggo Kak Wahyu. Izin menambahi Kak, kalau mungkin bukan antara tepat atau tidak, tapi kurang tepat ya Kak. Karena biasanya seperti yang di tujuan pembelajaran mungkin nanti asesmennya adalah kita membuat seperti tabel itu, apakah peserta didik itu sudah mampu baik, tidak baik, atau cukup baik seperti itu. Nanti kita checklist saja. Gerakannya apa? Apakah sudah sesuai? Apakah belum? Begitu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Nah, berarti ini saling berkaitan ya. Kak Yahya tadi berarti dengan unjuk kerja. Nah, Kak Wahyu ditambahkan unjuk kerjanya menggunakan rubrik ya. Rubrik penilaian. Kita lihat lagi yang kedua. Nah, ini asesmen. Betul sekali tadi Kak Yahya, Kak Wahyu. Asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama. Nah, berarti kita menerapkan asesmen sudah betul ya. Sudah betul dengan menggunakan rubrik penilaian. Oke, kita coba sebelum ke sini, kita coba balik lagi ke ini tadi. Nah, ini tujuan pembelajaran. Nah, kakak, saya hanya mengingatkan saja, mungkin kakak juga sudah sangat paham. Kita jangan melupakan ketika kita menyusun tujuan pembelajaran, kita jangan melupakan ABCD ya. Ada yang pernah dengar ABCD dalam menyusun tujuan pembelajaran?
ABCD, ada yang pernah dengar? Jadi ABCD itu, A itu ketika kita menyusun tujuan pembelajaran, kita harus merumuskan audiensnya. Dalam artian siapa nih yang mau mendengarkan gitu ya, siapa yang hadir di depan kita gitu kan. Kalau peserta didik berarti dalam hal audiensnya peserta didik mampu misalkan. Nah itu A-nya tuh. Kalau B-nya behavior, perilaku atau sikap individu. Nah berarti kalau di sini A-nya itu audiensnya peserta didik, ya. Perilakunya itu, behaviornya itu mendemonstrasikan salah satu gerak senam irama, gitu ya. Itu behaviornya. Kemudian condition atau kondisi yang terjadi yang diharapkan. Nah ini baru senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut, ya. Itu maksud dari ABCD, audience, behavior, kemudian condition, sama yang terakhir degree. Degree itu adalah tujuan akhir yang ingin dicapai. Berarti kan secara keseluruhan peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah ini harus jadi pegangan kita nih untuk menyusun tujuan pembelajaran, ya. ABCD, audience, behavior, condition, sama degree, tujuan akhirnya, ya. Tadi kelupaan mau disampaikan. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Nah ini aktivitasnya, aktivitas pembelajarannya. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, kemudian engaging, sesuai dengan perkembangan anak, ya. Kemudian dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat di tabelnya. Tadi tujuan pembelajaran sudah kita tetapkan, kemudian untuk asesmennya sudah kita tetapkan juga. Berarti tinggal kita nanti membuat rubriknya, ya. Membuat rubrik penilaiannya. Kemudian aktivitasnya ini, misalkan kita lihat aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak dan Ibu guru. Nah, kira-kira nih kalau aktivitas pembelajaran tadi tujuannya dan asesmennya seperti itu, kakak ada gambaran nggak kalau disuruh ngajar dengan materi ini? Tujuannya itu, asesmennya itu. Kira-kira mau seperti apa gambarannya? Silakan. Siapa ada yang mau mencoba menjawab? Coba nih kita lihat. Kak Samsul Hadi, ada Kak Samsul? Siap. Siap, Kak Hadi. Coba kalau Kak Hadi melihat dari tujuan, asesmen, kira-kira pembelajarannya yang dipikirkan Kak Hadi mau seperti apa nih kira-kira? Pembelajarannya untuk melakukan asesmen itu diantaranya melakukan gerakan menirukan gerakan hewan atau tumbuhan yang pernah atau sudah dilihat oleh anak-anak, terutama kegiatan berkaitan dengan senam misalkan, seperti mengayun, kemudian meliuk-liuk gitu. Begitu. Terima kasih, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih Kak Hadi. Nah, ini kalau Kak Hadi tadi mencoba mengambil dari gerakan-gerakan alam, ya. Kemudian nanti sama peserta didik dilakukan, kemudian dirangkai menjadi satu gerakan irama dengan transisi yang lembut.
Baik, terima kasih Kak Hadi. Ada lagi kakak yang lain, ada yang mau mencoba? Kak Hadi, terus kalau Kak Cherry coba kalau di TK nih kira-kira Iya, senam irama, coba seperti apa Kak Cherry? iya sama. Kalau di TK juga dulu setiap hari Rabu itu pagi memang senam, senam yang sudah ada paketannya. Kalau kita kan JSIT, jadi ada senam anak TK, JSIT gitu. Itu sudah sepaket dari pemanasan, gerakan intinya sampai pendinginan. Itu cukup mudah ditiru dan iramanya juga sangat cocok untuk anak-anak gitu. Mungkin yang sesama JS itu juga mungkin paham gerakan-gerakannya itu. Itu aja Kak. Oke, Kasih. baik. Terima kasih Kak Cherry. Nah, ini kita kalau berbicara fase B ya. Mungkin nanti kalau fasenya yang di SMP, mungkin peserta didiknya itu sudah bukan mendemonstrasikan lagi, tapi mencipta gitu ya. Seperti Kak siapa di sini Kak Wahyu. Oh, Kak Wahyu raise hand langsung. Oke, Kak Wahyu, monggo Kak Wahyu. Kalau di SMP biasanya kita ada modifikasi sedikit sih Kak. Kalau yang berkaitan dengan senam seperti itu biasanya modifikasinya itu ya lebih ke footwork atau langkah kakinya saja. Seperti itu. Jadi tidak sampai benar-benar yang kompleks seperti yang kita bayangkan apa ini sederhana tapi ada modifikasi sedikit. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Nah, ini seperti yang tadi Kak Wahyu bilang, kalau di SMP itu mulai ke gerak dasar langkah ya, single step, double step, apalagi lah yang lain-lain. Kemudian nantinya pasti di akhir itu kalau SMP sudah mulai menciptakan gerakan, menggabungkan gerak dasar langkahnya itu gitu ya. Nah, ini itu juga bisa dilakukan ya. Nah, itu pembelajaran untuk senam irama. Mungkin pembelajaran mata pelajaran yang lain, cabang olahraga yang lain sangat bisa berbeda ya cara penerapannya gitu. Nanti tinggal disesuaikan saja oleh kakak-kakak yang lebih paham di lapangan, memahami anak didiknya masing-masing ya. Kita lanjutkan dulu ini. Nah, ini tadi semuanya sudah memiliki pemahaman yang sama ya. Kita lihat. Nah, ini kakak-kakak desain mundur gitu ya, backward design itu. Jadi kalau yang biasanya penilaiannya di bawah itu kemudian aktivitas kegiatannya sebelum penilaian, kalau sekarang kita dibalik. Jadi kita dari ranah yang lebih luas dulu, dari tujuan yang sangat luas, apa yang ingin kita tuju, kemudian apa yang mau kita dapatkan dari peserta didik dalam hal menilai, kemudian baru kita akan merencanakan. Supaya apa? Supaya dalam artian seperti ini. Sebenarnya kita harus menerapkan pada diri kita sendiri ya. Bukan masalah anak tidak bisa sebenarnya, tapi justru proses pembelajaran yang kita rancang itu harus mampu mendorong anak untuk mencapai apa yang kita tuju, gitu ya. Jadi kalau ada anak yang nggak bisa, jangan salahkan anaknya yang nggak bisa. Kita refleksi, ini bagian mana nih yang sekiranya tidak memfasilitasi peserta didik kita, sehingga dia merasa nggak bisa gitu. Jadi dalam konteks pendidikan jasmani, kita harus mampu memfasilitasi semua, ya. Seperti itu. Jadi aktivitas perencanaan kegiatan pembelajaran yang kita buat harus mampu memfasilitasi, harus mampu menghantarkan peserta didik kita ke asesmen yang sudah kita siapkan dan ke tujuan yang sudah kita tentukan. Nah, itu prinsip yang harus kita pegang kakak-kakak. Sehingga insya Allah meskipun kadang masih ada yang berpikir susah kok, kalau kayak gitu susah, tetap susah katanya kan. Karena anak-anaknya itu beda-beda dan lain-lain gitu ya, beda kemampuan, beda apa. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara bikin rubrik untuk penilaiannya sehingga tidak menyulitkan kita dan anak-anak pun tetap dapat nilai sesuai dengan haknya, sesuai dengan kemampuannya, tanpa dia merasa
dikucilkan gitu ya, tanpa dia merasa oh kok aku nilainya kecil terus dan lain-lain gitu. Nah ini kita nanti coba pelajari bersama. Ya, kita lanjutkan kakak-kakak. Nah, langkah lain yang perlu diperhatikan, sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal ya, yang tadi ya, yang tujuan pembelajaran, asesmen, kemudian aktivitas pembelajaran. Tapi ada juga nih beberapa langkah yang harus jadi perhatian juga. Itu yang keempat, ini memperhatikan diferensiasi. Nah, ini tentunya jelas ya. Sebenarnya sebelum muncul pembelajaran diferensiasi juga sebenarnya diferensiasi sudah kita terapkan dari jauh-jauh. Kita pasti kan menganalisa nih anak ini kurang nih motoriknya tapi kognitifnya bagus. Oh, ini kurang di kognitifnya tapi afektifnya bagus atau ininya bagus, sehingga itu pun jadi pertimbangan kita di lapangan. Pasti kakak-kakak sudah melakukan itu. Tapi tentunya ini harus kita perkuat kembali dengan melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran. Jangan sampai isu sosial ketika pembelajaran pendidikan jasmani muncul ya. Kemudian yang kelima, ini mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya. Kemudian yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang ketujuh, ini yang nggak kalah penting nih kakak-kakak. Justru kalau saya secara pribadi ini memandang sangat penting menyusun rencana keselamatan. Nah ini yang harus kita perhatikan, karena apalagi kita di lapangan, guru olahraga, kadang kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan ya. Keselamatan ini menjadi yang utama. Minimal kakak-kakak sudah tahu nih, oh aktivitas saya atletik, kalau nanti ada anak yang tiba-tiba keseleo atau apa dan lain-lain, minimal sudah tahu langkah apa yang harus segera dilakukan gitu ya. Apalagi mungkin kakak-kakak nih ada yang sebelumnya ada basic masas olahraga gitu ya, cedera olahraga dan lain-lain, minimal dasarnya harus tahu. Nah ini perlu jadi pegangan, jadi pengingat untuk kita supaya ketika melakukan pembelajaran tidak meminimalisir terjadinya kecelakaan kepada peserta didik. Diperhatikan ya. Oke, ini kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian kenapa desain mundur? Kenapa harus backward design gitu ya? Ini yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kedua, backward design menjadi penerjemah ibu atau bapak, kakak, guru semua dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah ini kembali lagi bahwa backward design ini sebenarnya memudahkan kita dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah ya, sangat mudah secara psikologi, secara berpikir itu lebih tersusun gitu ya, lebih mudah untuk kita menyusun perencanaan pembelajaran. Mungkin nanti lebih kakak kemarin yang ada modul tentang backward design sudah diunduh semua ya? Udah ya? Belum. Oh belum ada yang belum download. Nanti coba kalau nggak salah itu di akhir itu ada tabel untuk tabel rubrik kalau nggak salah ya, tapi nanti kalau saya keliru nanti kita coba cek lagi rubrik backward design. Oke, kenapa Kak Wahyu? Minta tolong dibagi di grup kalau yang sudah download. Siap. Oke. Ada kok di LMS. Oh ada. Berarti Kak Wahyu Kayaknya HP. Kak Wahyu buka LMS lagi Kak Wahyu. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman. Nah, kita masuk ke analisis. Analisis, kira-kira aktivitas apa? Oh, ini saya masuk ke Oke, pertanyaan refleksi. Nanti kakak silahkan menjawab pertanyaan refleksi ini.
Saya kasih waktu 10 menit, nanti saya share ininya, share linknya. Bentar. Nah, kakak boleh lihat di kolom chat. Sudah ada link yang saya bagikan. Silahkan bisa diklik. Kemudian menjawab pertanyaan yang ada di link tersebut. Kalau ada yang nggak bisa masuk, bisa konfirmasi. Biasanya kalau yang dari HP ini agak terkendala nih. Kak Wahyu bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk Kak Oh, dari nggak HP bisa. soalnya. Tadi coba dari laptop mati beberapa kali. Oke, siap. Terus ganti HP, yang penting bisa aktif dulu. Ya, betul, betul. Teman-teman yang lain sudah bisa masuk? Coba kita lihat ya. Bisa. Nah, silakan teman-teman yang sudah bisa masuk, bisa langsung menjawab. Kak Wahyu, mau menjawab Kak Wahyu? Sepertinya ini tadi udah saya jawab pas ini mengerjakan pakai laptop tadi kayaknya Kak. Nggih, Yang di betul. LMS. Sepertinya udah saya jawab. Betul. Pertanyaan ini pasti sebagian sudah muncul di LMS ya. Iya. Kita kuatkan kembali di Kita kuatkan kembali di Tatap Maya ini. Nah, kira-kira ini sambil teman-teman yang sudah bisa masuk mengerjakan pertanyaannya, coba yang belum bisa masuk ke link nih. Kak Wahyu mau jawab, Kak Wahyu? Pertanyaan pertama, apa yang jadi harapan nih, yang jadi harapan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Iya, seperti mungkin kurang lebih seperti yang udah saya jawab di LMS tadi ya Kak ya. Yang pasti adalah harapannya adalah yang pertama peserta didik dapat mengikuti apa yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak itu kurius, penasaran. Jadi dengan penasaran itu dan kerjasama, harapannya adalah anak-anak pada saat proses KBM itu jadinya nanti tujuannya bisa tercapai semua Kak. Seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Nah, ini harapannya anak-anak ini bisa muncul rasa penasaran sehingga antusiasme juga naik ya. Antusiasme ingin tahu, kemudian ingin mengikuti ini apa nih? Berarti kuncinya nih Kak Wahyu berarti menciptakan proses pembelajaran yang menarik ya. Menarik peserta didik untuk ikut. Terima kasih Kak Wahyu. Setidaknya menyenangkan. Iya, betul, menyenangkan. Dan yang paling penting, yang kunci paling penting adalah kitanya harus lebih menyenangkan. Lah kalau tanggal tua susah ya. Tanggal tua mau ngajar anak-anak sambil senyum agak berat gitu ya. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Oke, sambil teman-teman mengisi, kita sambil coba Kak siapa deh? Kak Riri, ada Kak Riri? Kak Riri? Kak Riri suaranya masih belum terdengar nih. Kak Sigit.
Oke, Kak Sigit. Coba Kak Sigit pertanyaan nomor 2 Kak Sigit. Bagaimana cara ibu bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Masih di mute Kak Sigit, masih di mute. Kalau menurut pengalaman saya, bagaimana cara melihat perencanaan pembelajaran kita berhasil atau tidak, dilihat dari cara bagaimana siswa mengikuti pelajaran kita. Kalau misalkan mereka mengikuti dengan serius, mereka mengikuti dengan sungguh-sungguh, mereka mengikuti dengan bahagia, apalagi di akhir mereka terlihat sangat senang, mungkin itu bisa menjadi indikator bagaimana perencanaan pembelajaran kita berhasil. Mungkin begitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Sigit. Oke. Ya, Kak. Coba di sini kira-kira teman-teman ada yang mau berbagi nggak? Ada yang pernah berkreasi nggak untuk kita bisa mengetahui keberhasilan capaian peserta didik di berhasil atau belum ya? Gitu. Kira-kira secara keseluruhan aja. Misalkan kalau saya beberapa kali pernah ingin tahu anak-anak itu berhasil atau enggak, tapi nggak saya tanya, nggak saya kasih pertanyaan, nggak saya kasih apa, cuman saya biasanya bawa kayak X banner gitu, di dalamnya itu ada beberapa bintang, dari mulai bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Setiap bintang punya indikator masing-masing. Kemudian saya tanya ke anak-anak kelas atas ini ya, coba teman-teman baca nih, di sini kira-kira teman-teman ada di bintang berapa gitu. Siapa yang kira-kira masuk di bintang 1? Oh, nggak ada yang ini. Bintang 2 nggak ada, bintang 3 nggak ada, bintang 4 baru mereka angkat tangan gitu ya. Nah, itu secara tidak langsung mereka sedang merefleksi dirinya sendiri. Anak-anak sedang merefleksikan dirinya sendiri sesuai dengan indikator yang kita cantumkan pada bintang keempat itu. Barulah kita tanya tuh, kenapa ada di bintang 4? Nanti anak-anak menjawab, merefleksikan sendiri. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengetahui ya sampai mana nih tingkat keberhasilan kita, meskipun secara pribadi kita tahu sebenarnya anak itu adanya di bintang 1 gitu ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Cuman ini poinnya biar anak-anak merefleksi aja gitu, seperti itu. Nah, ini mungkin trik-trik seperti ini saya berbagi saja, mungkin teman-teman juga pasti punya cara tersendiri yang unik, yang menarik gitu ya. Apalagi di TK biasanya suka banyak tuh simbol-simbol ya, yang smile atau angry atau apa gitu ya di TK. Nah, itu betul. Terima kasih Kak Sigit. Teman-teman ada yang mau berbagi ini di sekolahnya biasanya untuk anak-anak supaya merefleksi cara-cara yang unik? Kak Wahyu, Kak Wahyu. Mungkin kalau di tempat Suaranya putus-putus nih Kak Wahyu. kami kan khususnya yang lebih apa ya secara seperti itu ya bagus. Tapi biasanya kalau seperti itu khususnya di tempat saya mungkin kurang bisa Kak. Mungkin bisa jadi kalau saya dulu adalah lebih to the point menanyakan bagaimana nih, oke enggak, kalau oke ya ke kanan, kalau enggak ya ke kiri, kalau netral di tengah gitu. Jadi kita bariskan, jadi ke kanannya saya itu berarti ini menyenangkan, kalau di tengah berarti ya biasa-biasa saja. Jadi kalau misalkan di kiri saya berarti saya termasuk masih anak-anaknya belum bisa apa menyukai lah, atau katakanlah saya jelek atau gagal, seperti itu sih Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Nah, ini Kak Wahyu juga, kalau Kak Wahyu ke anak-anak, silahkan yang seneng kanan, yang tengah kiri, yang biasa aja di tengah gitu ya, di kiri. Nah, itu juga bisa jadi. Karena secara tidak langsung meskipun seperti itu, berarti anak-anak merefleksikan dirinya sendiri gitu ya. Jadi anak-anak sudah mampu merefleksikan dirinya sendiri dengan atas kesadaran dirinya sendiri gitu ya. Oke, tapi jangan lupa tetap kita harus follow up
Kenapa anak-anak itu ke kanan, kenapa dia di tengah, kenapa ke kiri gitu ya, itu penting untuk merefleksikan pembelajaran kita ke depannya. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Nah, ini pertanyaan nomor 2 sudah terwakili. Kemudian kita lihat yang di Padletnya yang ketiga nih. Ini kalau ini siapa ya? Babli Caterpillar. Babli Caterpillar siapa ya? Nih, coba saya nih Kalisa sudah. Coba Kalisa yang nomor 3 Kalisa. Apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika ya, jelaskan. Jika tidak, kenapa? Iya Kak, sudah dapat terlihat dari proses pembelajaran saat pembelajaran itu berlangsung Kak. Oke, baik. Terima kasih Kalisa, singkat, padat ini. Nah, itu memang yang kita harapkan kakak dari pas pertama kita mulai belajar ya, paradigma PJOK masuk ke refleksi, dengan harapan kakak juga mulai menerapkan pelan-pelan. Yuk kita mulai terapin refleksi ke anak-anak, refleksi kepada kita, seperti yang dulu Kak Wahyu pernah sharing, kadang dicatat ya, buat biar tindak lanjutnya lebih mengena gitu ya. Nah, itu diharapkan sedikit-sedikit kita coba menerapkan, baru tuh kita bisa ngelihat, oh iya benar nih, kalau memang betul-betul diterapkan dengan baik, itu tuh sangat berdampak positif pada aktivitas pembelajaran ya. Jadi diharapkan kita sama-sama menerapkan apa yang sudah kita pelajari, insya Allah bermanfaat. Oke, terima kasih Kalisa. Kita langsung ke pertanyaan yang keempat. Apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Kita coba baca dari nih Kak Yahya. Mengidentifikasi capaian akhir yang diinginkan seperti peningkatan kebugaran fisik, pemahaman tentang kesehatan, dan kemampuan berolahraga secara efektif. Setelah itu, rumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, yang mencerminkan capaian tersebut. Selanjutnya, pilih materi yang relevan seperti teknik dasar atau permainan, konsep kebugaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Oke. Terima kasih Kak Yahya jawabannya. Ini yang di Padlet ya. Nanti teman-teman juga bisa sambil membaca. Sudah banyak yang berkomentar. Terima kasih. Kakak, mohon maaf belum bisa dibaca semua ya. Tapi intinya secara keseluruhan ini, jika pertanyaan nomor 1 dilihat dari cara peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan senang dan bahagia ya. Kemudian yang kedua tadi kita sudah diskusikan. Oke, sudah terjawab semua. Terima kasih kakak. Ini pertanyaan di LMS diulang lagi ya. Sekarang kita coba lanjutkan. Nah, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Coba kakak bisa jawab di kolom chat. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu atau Bapak, kakak semua, diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Oke, Kak Wahyu, monggo Kak Wahyu. Pertanyaan ini untuk situasi saat ini apa sebelumnya ya Kak ya? Ini sebelumnya aja. Coba kalau sebelumnya.
Nih Kak Cherry, tentu dengan mengidentifikasi sebagai panduan untuk merancang kegiatan. Ya baik, terima kasih Kak Cherry. Nah ini kata Kak Cherry tentu jelas ya. Kita mau ngajar ya pasti lihat dulu capaian pembelajarannya apa ya. Jika kita berbicara kurikulum merdeka, CP-nya. Mungkin kalau dulu kita berbicaranya kompetensi inti, kompetensi dasar, KIKD ya. Sekarang kita ke CP, capaian pembelajaran. Oke, teman-teman yang lain ada yang berbeda? Oh Pak, Kak, saya nggak capaian pembelajaran, saya langsung aja lah ke aktivitas pembelajaran misalkan. Nggak ada ya. Nah, alhamdulillah ini pasti semua pasti dari capaian pembelajaran. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Nah, ini yang tadi saya informasikan bahwasannya dalam tujuan pembelajaran itu kita perlu memperhatikan 4 hal ini, ABCD. Audience, merumuskan audience, merumuskan behavior. Behavior itu perilakunya atau sikap individunya. Kemudian condition. Condition itu kondisi atau kondisi yang diharapkan dalam sebuah pembelajaran tersebut. Kemudian degree itu capaian atau standar yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi kalau kita merangkai kata-kata itu, ketika merangkai kata-kata tujuan pembelajaran, peserta didik mampu, nah itu tuh audiens. Audiensnya berarti peserta didik gitu ya. Peserta didik mampu mendemonstrasikan gerakan melompat. Berarti itu mendemonstrasikan itu perilaku ya, behavior. Kemudian conditionnya itu misalkan melompat dengan satu kaki. Nah kondisinya berarti peserta didik itu melompatnya dengan satu kaki. Kemudian degree-nya misalkan tanpa kehilangan keseimbangan gitu ya. Capaian akhirnya tuh berarti peserta didik mampu mendemonstrasikan melompat dengan satu kaki tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi semuanya masuk tuh, audiensnya peserta didik, behaviornya mendemonstrasikan gerakan, kemudian kondisinya melompat satu kaki, degree-nya melompat satu kaki tanpa hilang keseimbangan. Jadi itu cara merumuskan ya. Pasti ini kakak-kakak lah udah lebih tahu lah, udah biasa menyusun tujuan pembelajaran seperti ini ya. Ini hanya dibagi-bagi saja. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Nah ini selanjutnya analisis rancangan pembelajaran. Ini peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian masing-masing anggota kelompok menyiapkan RPP-nya atau modul ajar. Ya. Kemudian nanti waktunya 20 menit. Setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Yang perlu diperhatikan di sini, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan unsur belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menulis perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Ini boleh di screenshot dulu, boleh kakak-kakak. Nanti takutnya begitu masuk ke room lupa lagi. Nah ini tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Jadi nanti kakak-kakak saya bagi menjadi 3 kelompok. Silahkan nanti di kelompok kakak-kakak ini biar tidak memakan waktu yang lama ya. Nanti tentukan saja siapa misalkan 1 orang. Yaudah kita coba punya saya aja. Coba didiskusikan kira-kira udah masuk atau belum. Jadi 1 RPP atau 1 modul ajar nanti diperbaiki bareng-bareng tuh kira-kira ya. Tapi yang pasti ingat 3 prinsipnya. Tujuannya dulu, kemudian masuk ke asesmennya, kemudian baru aktivitas pembelajaran. Untuk masalah tabel apa dan lain-lain itu nggak ada pakemnya ya, nggak ada pakem kita harus seperti apa. Yang penting 3 aspek ini susunannya mulai dari tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Dan ketika nanti di aktivitas pembelajaran tentunya kakak harus
melihat aspek diferensiasi. Apakah ada nggak nih aspek diferensiasinya ketika pembelajaran gitu ya. Nah, nanti silahkan diskusi di kelompoknya masing-masing. Nanti juga kalau ingin lebih cepat, nanti diskusinya biar yang modul ajar siapa atau RPP siapa yang dipresentasikan, sekaligus mempresentasikan gimana nih pelaksanaannya, biar gambarannya langsung gamblang gitu ya. Oh ada nih diferensiasinya, oh ini nggak ada nih diferensiasinya, atau dan lain-lain lah gitu ya. Nanti silakan kakak bisa menganalisa masing-masing. Kita bagi kelompok dulu ya. Ininya 20 menit. Kemudian oke, silakan kakak-kakak bisa masuk ke roomnya masing-masing. Nanti ada room 1 tetap di main room. Room 2 masuk di room 1, kemudian room 3. Nah, ini masih ada yang belum join nih. Kak Rama, Kak Riri, Kak Dwi, monggo untuk masuk ke room breakout room 1. Nah, Kak Rama sudah masuk, tinggal Kak Riri sama Kak Dwi. Kak Riri, Kak Dwi. Nah, Kak Riri sudah, tinggal Kak Dwi. Monggo Kak Dwi masuk di room 1 ya. Nah, ini berarti di main room ada Kak Cherry, Kak Hadi, Kak Yahya, Kak Mardani, sama Kak Dedi. Oke. Monggo, bisa dimulai. Atau mau ada yang bertanya dulu? Nggak ada? Di sini siapa yang udah upload RPP? Kan harus tahu CP-nya dulu. Kalau masih belum ada yang upload, nanti siapa tahu di laptopnya kalau ada dokumen kalau ada dokumen atau file RPP atau modul ajar, bisa itu yang dipakai di analisa. Oke. Cek, ini suruh ngapain ini? Baru duduk. Ciao Pak ya. Merefleksi RPP yang udah diupload gitu ya. Baru selesai sholat. Ini Pak Yahya ini nih. Ada? Terus menyiapkan. Oke. Tak foto. Oke. Sudah Sudah ya? Oke, monggo dilanjutkan diskusinya. Saya ada RPP tapi ala-ala TK. Nggak apa-apa. Itu kan nanti RPP-nya di roasting. Iya. Pak Mardani mana? Udah. Saya apa ya?
modul ajar, tapi modul ajar downloadan, Iya, bukan buatan sendiri. modul. Berapa apa ya Pak? Gas Masalahnya Pak, kan kalau gas Pak. iya RP gas, baik. yang ada Nek modul pelajaran ajar PJOK-nya lah. kebanyakan ya. Yo modul ajar ki RPP kuwi. Iya, Oh, Gas cuma Pak. kalau TK itu kan nggak ada pelajaran PJOK khusus, jadi memang di awal tuh aktivitas Aktivitas bermain. fisik gitu. nggak apa itu aja. Gitu. Itu aja, Mas. Ngesernya gimana? Punya Pak Dani Share. aja Pak Yahya. Boleh Pak Mardhani yuk gas. Ayo. Aja, Pak. Oh, nanti modul ajar apa ya, Pak? Heeh, modul ajar. Modul ajar oke banget ya halamannya ya. Apa ya kuwi fase A tekan fase A, B, tekan C mesti. Ya, fase B, kelas 4. Oh iya. Tak di di roasting. Di share ning ndi? Share screen nang kene ra apa? Share Iso ora screen, share screen? share screen nggak apa-apa. Ini kan udah di main room. Share screen. Soalnya iki kursor ning laptop kuwi bermasalah iki. Presentasi No kesabaran. Share screen-nya pakai apa ini? Nggak bisa ya? Share screen iki nang Itu ada lagi mencet toh. sebelah gambar tangan itu loh, sebelah kirinya tangan. Presentasi ini ya. Ya, presentasi. Terus ini. Ini nggak tahu ini namanya modul ajar atau apa ya. Nah, cocok. Oke. Ya, sip. Oke. Niki meh sakniki napa, Bu? Tujuannya nanti Pak, tujuannya Pak. Tujuan. Naikin Pak. Enggak. Pak di full screen nggak bisa ya? Udah Jangan cepet-cepet Pak. Oh ya. Iki langsung langsung apa jenenge nek kuwi? Ini kan yang lama. Heeh. Ora apa-apa, saonone. Kan nggo sinau bareng-bareng. Ini berarti awalnya nggak langsung tujuan belajar, ini awalnya dari sarana prasarana dulu. Kemudian materi ajar sama alat. Berarti langsung nenggon materi ini bukan da saka tujuan pembelajarannya nek kuwi. Nah, baru lagi tujuan pembelajaran. Nah, terus kita penilaian ini. Tujuan pembelajarannya malah di sini. Terus penilaiannya? Penilaiannya di bawah, Di bawah ya? Di bawah. Oh, kuwi tujuannya sebelum aktivitasnya. Di bawah sendiri ya? Oh iya. Ini penilaiannya di bawah sendiri. Tujuan, ini aktivitas, yang penilaian. bukan backward design ini. Oh, ini berarti kan nek sik diomongke Pak Kak Esanwar kan tujuannya ning dhuwur terus terus penilaian yang kedua. Penilaian baru lagi aktivitas toh? Iya. Iya. Ini berarti ini apa? Aktivitas dulu, yaitu tujuan pelajaran, aktivitas baru penilaian. Iya. Sebentar. Gimana? Ini 4 kali pertemuan. Aktivitas 4. Nah, terus baru asesmen. Nah, di sini asesmen sikap, rubrik, pengetahuan, kemudian keterampilan. Jadi ini anak tujuannya apa sih, tujuan pembelajarannya mau Pak? Tujuannya nih, bukan lagi. Berarti kan ada kan menganalisis apa keterkaitan antara tujuan. Dengan keterkaitan ini. Besarin. Keterkaitan tujuan asesmen kali aktivitas fisik. Ini tujuannya. Saat ini mempelajari demonstrasi. Tak mute cek.
Yang kegiatan main bolanya di hari apa, Pak? Hari Itu tadi kan 4 hari ya? Iya, 4 hari, 4 pertemuan. Ini sudah urut ini. Yang pertama itu melempar menangkap bola, kemudian melempar menangkap, kemudian Berarti kan gerak dasar manipulatif toh. mandang menahan, ini ada 4 kegiatan, 4 tujuan. Iya. Ditulis Pak yang perlu diperbaiki. Berarti intinya sesuai enggak kegiatan sama tujuan gitu aja toh, Pak Yahya? Oke, jadi kita apa jenis tujuannya apa, terus asesmennya nanti itu apa jenis cocok nggak sama tujuan pembelajarannya, sama aktivitasnya cocok apa enggak. Nah itu. Terus di dalam ketiganya tadi itu memperhatikan aspek diferensiasi atau mengembangkan sumber pembelajaran atau enggak itu loh. Nah, nek sik ndhuwure coba munggah nih, Pak. Yang atas ini cuma alat terus. Oh, nggih, pun mboten napa-napa. Tujuannya aja, Pak, yang di tujuan aja tadi. Naikin lagi. Nah. Mungkin perlu di ringkas atau lebih merucut mungkin. Mas Doni nyala bolpen, Mas. Nyala bolpen. Oh iya. Lilesi tekan jam piro? Tuh, sama kertas nih. Ini ada kertas ini. Tariknya bolpen kok bukan kertas itu. Di seri ada yang kertas toh. Oh iya. Apa? Kertas ada toh? Ada. Oh, tujuannya nanti sesuai enggak? Itu kan gerak manipulatif toh tujuan ya, gerak manipulatif. Mungkin kata-katanya bisa diperbaiki. Cara didik melalui tapi nek itu turunan CP ya memang banyak seperti itu. Cuma mungkin nek saya untuk profil pelajar Pancasilanya aja mungkin ya yang dihilangin. Nggak usah ditampilin dulu gitu. Kan kalau profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 itu kan. Ya. Kolaborasi, berbagi, banyak banget. Nah ini fokus ke itu dulu. Tujuan biar nyambung sama rubrik penilaiannya juga kan. Iya. Ini kan gerak manipulatif, ada melempar menangkap bola besar. Lempar tangkap. Dan melempar menangkap bola kecil. Dan menendang menahan bola. Kemudian ada itu. Variasi kombinasi menendang dan menahan bola. Terus barengan mau apa? Persetujuan. Asesmennya penilaian. Oh, asesmennya ke bawah ya, Pak? Ya. Coba nek munggah saya, Pak. Munggah delete, Pak. Nah ya. Coba dur terus. Munggah. Materi aja alat ya. Terus. Kayaknya asesmen tadi di bawah ya? Di bawah asesmen. Sebentar, Bu. Oh ya wes, Om Dun.
Turun. Kerjaan Pak ya yang ngerjain. Asesmen ya, langsung ke bawah ya. Asesmennya di bawah tadi. Ampun. Ini asesmennya. Duh, goblok. Asesmen Sikap. sikap. Terus Saya Pak pengetahuan. sing dhuwur saya asesmennya Ya, sikap Pak, dulu Pak. sikap apa, Pak? Iya. Jangan ke bawah dulu, sikap dulu aja. Masih tabel sikap awal Ini. itu. Nah, naik dikit. Hmm. 11. Nah, itu. Itu tujuannya dapat menunjukkan kemampuan berarti. Terus turun dikit, ngan rubrik sik B. Tabel-tabelnya itu. Nah, Hop. ini ditujukan tinggo siswa apa tinggo guru toh? Sik iki rubriknya kira-kira. Siswa ya? Berarti kan merefleksikan siswa disuruh Ini merefleksikan hanya diri. refleksi ini ya. Ini refleksi, bukan penilaian. Bentar. Oke, Iya. hati-hati ya, Mbak. Ya, siap. Kayaknya ini refleksi ya sikapnya ini. Bukan untuk penilaian yang tujuan kegiatan tadi ya. Kalau Lihat kata-katanya, Ki. yang bawah ya. Kalau rubrik yang C-nya apa, Pak? Oh, pengetahuan. Nah, pengetahuan ini berarti kan saya kognitif, kemampuan kognitif anak. Iya. Apa sih? Ini ada soal. Oh. Dengan teknik tes tertulis. Ya berarti kan ya ono lah ketersambungan antara tujuan dan asesmen kok. Asesmennya cocok ke nomor 2-nya karena tujuannya nah 2 itu Pak 12-an. Kognitif. Naik nomor 2 itu Pak tadi. Ini. Nah, ini, jadi tujuannya itu terjawab di sini di nomor 2 ini. Ya enggak? Ya, hampir semuanya, Bu. Jadi kan nomor 3 itu kan juga melempar bola, menendang bola. Ya. Nah, itu kan soalnya enggak cuman arti dari gerak manipulatif itu contohnya apa, tapi semua. Jadi pemahaman tentang pola gerak manipulatif tersebut. Oh, gitu. Kalau nomor 1 tadi sepertinya lebih ke ini ya. Nomor 1 itu ya sama kok. Oh, sama. Oh ya. Memindahkan objek disebut apa? G. Terus Enggak gitu. Enggak gitu. Nah, ini yang ketiga, keterampilan. G. Ayo dirapiin jadulnya. Cuci muka biar nggak lemes. G. Terus penilaian keterampilan niku. Nih. Rubriknya ini. Sekedar Pak, sekedar gantian. Sekedar Pak. Munggah Pak dari malah sekedar. Efek bareng makan siang niki Bu. Wah. Nah, ini harus makan siang dulu ini. Gas soto batok Pak. Udah hampir makan sore ini sekarang. Gas soto batok Pak. Keterampilan. Butir tes lakukan melempar bola ya melengkung. Ya, keterkaitan. Nonsernya nanti Pak ya. Pripun Ibu? Yang nanti presentasi jenengan ya. Iya, kayaknya. Ayo. Terus dipakai. Aduh. Nggih mungkin ditambahi.
Ini SD kan? G, SD. Dengan satu tangan berkelompok. Ini kan kemampuan dalam mempraktikkan dalam memahami fakta konsep. Oke. Ini yang Oke, berat besar. penilaian keterampilan lumayan. Psikomotor. Gon kotak coba, Pak. Kotak. Tabel bawah itu, Pak. Nah. Oh, nggih, uraian dari sikap. Berarti kan itu fakta konsep atau prosedural dari gerak manipulatif. Jadi konsepnya Ayo ya jangan dirapiin konsepnya ada kasurnya. sikap posisi awal Biru, kaki nih gimana, terus badannya. Kapan kasih? Oke. Udah pada nunggu di sana. Konsep. Terus Pak, Pedun. Mau kasih? Mau belajar. Ya Pak Mardani Mandiri ya, baru Pak. ngapain? Pak Mardani baru ngapain? Ada yang nyari. Tinggal kelas Pak. Oh, iya. Ini di kantor ini ya. Dan ini. Loh, Joko kulkas lho, Bu. Mana kulkasnya, Mbak? Nah, saya ini di kelas anak-anak mau pulang nanti lah proyek. Sama lagi nih sudah. Oke. Terus apa wae Orang. Diferensiasinya mana? Nggak, aku pengen golek diferensiasinya terus sumber belajar itu. Belajar di bawah. Ayo dibangunin tinggal. Ayo. Untuk diferensiasinya apa ya, Pak? Wah, udah habis. Waktu sudah habis. Oh, sudah habis. Ya, udah. Oke, waktu sudah habis. Sudah berdatangan lagi nih. Share screen di stop. masih ada dapur. Ya, baik. Kakak, teman-teman semua, alhamdulillah. Sudah ya tadi per kelompok, meskipun waktunya kayaknya kurang ya. Tadi saya perhatikan ada yang masih rame berdiskusi, ada yang sudah selesai, ada yang memasrahkan. Coba. Oke. Kita masuk ke selanjutnya, kakak. Kita presentasi kelompok ya. Nanti ini aja. Presentasi kelompoknya nanti singkat saja. Jadi secara keseluruhan aja, secara gambaran. Misalkan apakah RPP-nya sudah masuk ke aspek backward design atau misalkan diferensiasi muncul, seperti itu aja ya penjelasannya, nggak harus rinci. Kita mulai dari yang main room. Ada tadi main room, ada Kak Cherry, Kak Mardani, Kak Yahya, ada Kak siapa tadi itu di main room. Monggo, siapa yang mau mewakili? Monggo Pak Hadi. Jadi Kak Yahya tadi. Ayo Kak Yahya. Monggo Pak Hadi. Pak Hadi. Oh, untuk yang RPP kelompok main room itu dari tadi kan tujuannya itu dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami fakta konsep prosedural dalam gerak manipulatif. Jadi tentang fase B kelas 4 gerak manipulatif. Nah, terus tujuannya itu sudah tertuliskan di awal, istilahnya awal apa ya? Awal RPP-nya tadi. Ya, pemantik istilahnya. Terus selanjutnya tujuannya sudah di ke mute kayak ya, ke mute.
Di bawahnya itu sudah tercantumkan juga asesmennya. Jadi penilaiannya yang mau dinilai itu apa aja. Tadi ada saya sekilas RPP-nya Pak Mardhani saya baca ada tentang kognitifnya, psikomotor, sama sikapnya juga, afektifnya. Jadi kalau psikomotornya nanti tentang konsep geraknya, jadi posisi kaki, posisi tangan, seperti itu. Jadi yang dinilai apa namanya istilahnya gerakannya kalau di psikomotor. Kalau kognitif itu nanti tentang pemahaman anak mengenai gerak manipulatif seperti contohnya gerak manipulatif itu apa aja, terus cara melempar yang baik dan benar itu gimana. Nah, itu. Terus dari segi untuk yang apa namanya yang memperhatikan aspek diferensiasi atau tidak itu tadi kelompok kami belum sempat belum selesai untuk menganalisis RPP-nya tadi, Pak. Mungkin Kak Cherry atau Kak Mardhani bisa menambahkan. Iya, kalau saya mungkin tadi jujur aja belum menunjukkan yang backward design ya, karena kan masih RPP lama, jadi kita baru tahu ilmunya, jadi juga baru tahu kalau penilaian itu di tahap kedua gitu. Jadi sementara di RPP-nya Kak Mardhani penilaian masih di akhir seperti itu. Itu aja dari saya tambahan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dari main room ya. Nah, sekarang yang room 1. Room 1, monggo mau diwakili siapa? Tadi ada Kak Ariri, Kak siapa lagi? Kak Darsi. Ada juga Kak Rama, monggo room 1 siapa yang mau mewakili? Kak Riri dong. Kak Riri, monggo Kak Riri. Kak Darsi, monggo Kak Darsi. Hilang. Mau Kak Riri ya? Ayo Kak Darsi. Ngomong yang lain dulu. Oh, room 2 katanya, room 2 dulu, room 2 coba. Room 2 tadi ada Kak siapa? Kak Lisa, Kak Sigit ya. Monggo siapa yang mau mewakili? Kak Rahmadi. Kecap ya. Kecap. Room 2. Saya masuk room yang tadi, Kak. Oh, Kak Sigit room 1 ya? Ya. Oh, siap. Atau Kak Sigit mau merefleksi sedikit dari hasil tadi berbincang dengan teman-teman yang lain? Kak Sigit luar biasa. Jos, ya semangat. Tadi untuk RPP-nya karena yang punya sendiri itu di laptop dan tidak terbawa, jadi tadi saya menggunakan RPP yang dari teman mengajar satu sekolah, Kak. Kalau untuk materinya memang belum berdiferensiasi karena sepertinya materi RPP modul dengan model yang lama. Jadi belum diferensiasi. Jadi semua di modul tersebut semua siswa diberlakukan sama. Dan menurut pengamatan saya guru masih terlalu berperan aktif. Jadi metodenya cenderung ke komando. Baik. Kalau secara struktur udah backward design belum Kak Sigit? Kalau secara struktur sudah, Kak. Jadi urutannya sudah sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Sigit. Oke. Refleksinya nanti kita refleksi semua di akhir ya, bareng-bareng. Sekarang room ketiga. Monggo, siapa yang mau mewakili? Room 3.
Bu Lisa. Room 3 silahkan. Tadi siapa? Ada Kak Lisa, Kak Wahyu juga tadi room 3 ya. Ada ini room 3? Monggo. Izin jawab Kak, sembari saya mempersiapkan sholat ke anak-anak juga karena kami kepulangan jam 4. Ya, siap. Untuk tadi ada kendala sebenarnya karena ada beberapa yang kita mau mempresentasikan modul ataupun RPP. Kemudian di saat ayo sholat udah adzan sudah muncul tapi nggak bisa di scroll naik turunnya, jadi sedikit banyak tapi kami memperhatikan itu tadi adalah modul dari Kak Lisa dan punyanya Kak Rahmati ya kalau tidak salah nggih. Itu sedikit banyak itu hampir sama. Tapi pada akhirnya pakai modulnya Kak Lisa. Itu berkaitan dengan mata bola kecil ya Kak ya. Kalau tidak salah, kemudian secara struktur belum bisa, kalau dari kacamata saya belum bisa ini Kak. Saya lihat secara keseluruhan karena ada kendalanya itu tadi Kak. Ada kendala seperti itu. Itu yang dari saya. Monggo mungkin dari teman-teman yang dari kelompok saya bisa menambahi Kak Lisa sendiri ataupun yang lainnya. Monggo. Izin Kak, saya mau mempersiapkan sholat asar jamaah dengan anak-anak. Ayo sholat. Iya, monggo. Ini kita sebentar lagi selesai ya. Monggo teman-teman kakak dari room 3 ada yang mau menambahkan? Boleh saya menambahkan ya Kak ya? Yeah. Jadi materi saya itu kan gerak manipulatif yang menggunakan alat bola kecil. Kemudian saya bagi 4 pos. Dari pos 1 sampai 4 itu yang pertama, pos pertama itu menyusur tanah, kemudian lempar tangkap bola sendiri, lemparan mendatar dan lemparan melambung. Jadi dari tahapan yang yang mudah ke yang sulit. Modul saya seperti itu, garis besarnya seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Lisa. Kalau dari secara struktur sudah masuk backward belum Kak Lisa? Sudah Kak. Sudah. Oke, baik. Berarti yang Kak Lisa itu RPP-nya pakai yang intratas ya penerapannya. Kalau kakak ingat kembali di awal ada intertas, ada intratas. Cara penerapan pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Oke, baik. Nah, teman-teman, kakak-kakak semua, setelah tadi kita berdiskusi menelaah modul ajarnya, RPP-nya, kemudian merefleksi apa yang sekiranya kayaknya belum cukup deh backward design, atau kayaknya sudah secara struktur masuk backward design tapi bagian diferensiasinya belum muncul gitu ya. Atau bagian fasilitasinya belum muncul, atau yang tadi Kak Sigit bilang masih dominan guru gitu ya, masih komando. Nah, sebentar, masih komando gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan berarti hal yang harus kita refleksikan untuk diperbaiki supaya muncul dalam modul ajar kita, RPP kita. Nah, maka nanti setelah ini kakak sudah upload RPP-nya ya. Kalau misalkan dirasa ternyata oh iya benar ya, ada kurangnya ya, ada kekurangan, atau strukturnya masih salah, penilaian masih di akhir misalkan. Saya masih pakai CP-nya belum saya analisa, misalkan belum diturunkan ke tujuan. Nah, hal-hal seperti itu nanti silakan kakak bisa diperbaiki.
nanti menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronis bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Kemudian pada bagian lakukan 1.6, rencana pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Ibu Bapak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata lainnya nantinya. Nah, jadi kakak-kakak nanti hasil refleksi modul ajar kita hari ini nanti akan kakak-kakak perbaiki. Nanti di akhir itu bakal diupload kembali sebagai bukti aksi nyata, ya, bukti aksi nyata. Jadi aksi nyata itu di akhir kita akan sampai ke rilis di bukti karya di PMM. Jadi nanti hasil bukti nyata aksi nyatanya akan divalidasi dulu. Kalau sudah validasi nanti bisa muncul bisa dimasukkan di PMM untuk penilaian bukti karya KKK. Jadi ini terkait perbaikan RPP atau modul, ada yang mau ditanyakan? Nanti saya coba berbagi aksi nyata, berbagi aksi baik. Nanti di grup saya coba nge-share modul ajar. Tapi itu mungkin bukan yang sempurna ya, bukan berarti benar ataupun sempurna, tapi bisa jadi acuan buat kakak-kakak dalam penyusunan modul ajar backward design gitu ya. Meskipun sebenarnya ini ini pelatihannya masih belum ada sebenarnya. Guru kelas belum menerima materi ini. Kepala sekolah juga saya sharing dengan beberapa kepala sekolah belum menerima materi tentang backward design. Jadi hanya baru guru-guru olahraga saja yang ikut PKG PJOK saja yang baru menerima materi tentang backward design. Jadi ini alhamdulillah nih kita jadi orang pertama ya yang mendapatkan konsep modul ajar seperti ini. Nah, ini kakak-kakak. Kemudian di akhir sesi, ini peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Nah, harapannya tadi kembali kakak-kakak, setelah kita merefleksi, menganalisa, ternyata oh ya ada yang kurang tepat, ada yang harus diperbaiki, ada yang mungkin harus diganti, nanti silahkan diperbaiki sesuai dengan backward design. Kemudian kalau belum ada diferensiasi, coba munculkan diferensiasinya gitu ya, disinkronkan semuanya dari mulai capaian, asesmen, kemudian aktivitasnya. Nah, nanti untuk asesmennya sebenarnya kita belum selesai membahas asesmen karena nanti di akhir akan ada asesmen otentik namanya, asesmen otentik. Jadi pakainya backward design, asesmennya pakai asesmen otentik. Nah, asesmen otentik ini tujuannya adalah supaya tidak terlalu menilai peserta didik secara taktikal atau teknikal gitu ya. Yang kadang anak-anak merasa nggak adil. Yang motoriknya bagus nilainya lebih besar daripada yang motoriknya biasa saja gitu ya. Apalagi yang motoriknya terganggu misalkan. Kadang kita juga bingung bagaimana cara menilainya dan lain-lain. Nah, insya Allah nanti di asesmen otentik akan kita bahas terkait hal tersebut ya. Sampai di sini kakak-kakak ada yang mau ditanyakan dulu atau cukup? Nah, pakai gini aja kalau cukup. Oke, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan setelah ini apa? Nah, terima kasih udah. Baik. Kak Aji, monggo Kak Aji silakan. Ini kita sudah sampai di akhir sesi, kakak-kakak. Terima kasih atas waktu dan tenaga serta pikirannya. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa menguatkan kembali tentang pemahaman tentang backward design ya. Meskipun saya tahu pasti kakak-kakak juga masih bingung. Ini sebenarnya gimana ya yang harus seperti apa gitu ya, karena saya juga sama dulu seperti itu, ini kok bingung gitu ya. Tapi insya Allah nanti sekalian tatap muka kita bisa ngobrol sharing lebih jelas ya, lebih jelas lebih dalam lagi membahas semua hal. Insya Allah kita dapat pemahaman yang sangat jauh
lebih banyak, lebih paham lagi di tatap muka, karena nggak terbatas ya, kalau tatap muka langsung ketemu kita. Oke, kita stop dulu ya. Stop sharing. Ya. Kita, oh ya, informasi tentang tatap muka. Jadi gini kakak, ini pasti semua kita punya dilema masing-masing ya. Punya dilema masing-masing, punya permasalahan masing-masing. Monggo, ini kakak-kakak kita semua sudah dewasa ya, sudah dewasa, sudah bisa berpikir bijak. Kemudian kakak-kakak juga pasti sudah tahu mana yang lebih prioritas, dan yang paling penting adalah komunikasikan dengan baik dengan semua pihak, karena kita sudah dewasa. Komunikasikan dengan pihak pimpinan, komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan semuanya demi kelancaran program yang sedang kita ikuti ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut tatap muka semua insya Allah. Kalaupun ada hal-hal yang memang terkendala, kita komunikasikan dengan baik. Oke. Ya, sebelum ditutup kita berfoto dulu. Kak Darsi sudah duduk siap. Monggo kalau yang yang tidak ada kendala bisa buka dulu kameranya. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Mau bergaya boleh. 1, 2, 3. Oke, baik. Cek, kakak-kakak. Terakhir saya mengingatkan terkait dengan tugas yang video. Tugas yang video aja. Yang 30 menit itu, membuat pembelajaran 30 menit. Silahkan kakak-kakak kalau yang masih belum sempat untuk bisa segera dilaksanakan. Karena nanti di modul 2.1 kakak-kakak akan mengupload video itu. Videonya nanti jadi cara uploadnya disimpan dulu di YouTube, linknya yang diupload, gitu, ya. Jadi linknya yang diupload. Nanti yang Iya Pak. Gimana keadaan sih? Disimpan di drive gitu kan? Di drive boleh, mau disimpan di drive boleh, mau di YouTube boleh. Tapi biasanya kalau lebih mudah dibukanya pakai link YouTube nggak apa-apa, lebih gampang. Kalau link drive sebenarnya bisa, cuman agak berat aja. Sama ini Pak tanya, yang RPP itu yang saya siapkan kan yang untuk video. Nah, itu belum sesuai yang sesuai ini. Nah, ini tetap materinya tetap sama dengan yang disesuaikan dengan video atau boleh beda? Boleh, silahkan. Mau materinya sama silahkan. Mau beda, monggo, nggak apa-apa. Silahkan. Gitu ya. Tapi alangkah lebih bagusnya antara video dengan RPP sama, supaya bisa melihat, oh konsep RPP-nya seperti ini, pas pembelajarannya seperti ini, gitu ya. Tapi kalaupun misalkan, wah Pak ini saya benar-benar nggak bisa nih, mepet banget, banyak kegiatan dan lain-lain, akhirnya modul sama ininya nggak sama, beda materi, nggak apa-apa. Yang penting laksanakan dulu aja, gitu ya. Oke, ada lagi kakak-kakak yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi hari Rabu ya. Hari Selasa kalau nggak salah. Selasa Rabu ya. Nanti saya lihat lagi. Kita persiapan itu untuk persiapan tatap muka. Kita ada 1 minggu 3 kali. 3 JP, 3 JP, 2 JP. Nah, ini persiapan tatap muka juga nih. Jadi silahkan disiapkan semua halnya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan siap dan melaksanakan tatap muka insya Allah. Amin. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada penyampaian yang kurang dapat dipahami. Insya Allah nanti kita perjelas di tatap muka semuanya. Tetap sehat semua, selalu bahagia semuanya. Sampai bertemu di G-Meet selanjutnya. Kalau ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan bisa langsung di grup atau WA secara pribadi boleh. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis ya Kak. Nggih, monggo.